Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih untuk saudaraku semuanya dimanapun panjenengan berada, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudaraku semuanya yang berada di Indonesia dan yang berada di luar negeri pun, kami doakan semoga saudaraku semuanya selalu tercurahkan limpahan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan rizki yang lancar, rizki yang melimpah ruah, halal barokah dunia akhirat, diberikan umur yang panjang, umur yang bermanfaat, yang dipakai untuk beribadah dan kegiatan-kegiatan yang positif. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Padepokan Putra Ronggolawe. Senang rasanya kita bisa hadir untuk bertemu dengan saudaraku semuanya. Kami ucapkan terima kasih banyak atas supportnya selama ini. Sudah setia menonton video-video dari kami, sudah setia mendukung kami. Dan kali ini kita akan membahas tentang kejadian jatuhnya pendaki asal Brasil, yaitu Juliana, yang jatuh di Gunung Rinjani waktu pendakian. Nanti seperti biasanya akan coba kita kuak lewat proses mediumisasi. Itu murni kejadian kesalahan secara nyata atau memang ada faktor goibnya, nanti kita akan coba kuak lewat proses mediumisasi. Dan langsung saja kita mulai untuk proses mediumisasinya biar tidak terlalu lama. Monggo Mas Yogi, sudah siap? Sudah. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan izin guru kami Sang Yang Nurcahaya Nirwana, saya minta agar seluruh jin setan siluman iblis yang ada di tubuhnya mediator ini, seluruhnya saya minta keluar dari tubuhnya mediator Allah. Dengan izin Sang Yang Nurcahaya Nirwana, saya minta tubuhnya mediator diberikan jangan sebelum energi negatif, seluruhnya keluar Allah. Dengan izin Sang Yang Nurcahaya Nirwana, tolong dibentengi tubuhnya mediator dari segala macam jin, setan, siluman iblis. Tidak ada satupun yang bisa masuk atau menyusup kecuali hanya saya masuk Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru kami Sang Yang Nurcahaya Nirwana, saya minta agar salah satu penjaga Gunung Rinjani yang mengetahui kejadian jatuhnya saudari Juliana, pendaki asal Brasil yang jatuh di gunung tersebut, salah satu penjaga gaib, saya minta datang dengan Sang Yang Nurcahaya Nirwana tertarik masuk dalam tubuhnya mediator di depan saya. Allah masuk jasad, masuk jasad mediator Allah. Dengan izin Sang Yang Nurcahaya Nirwana, saya minta setan sinkron dengan tubuhnya mediator, menguasai jasadnya Allah. Dengan izin Sang Yang Nurcahaya Nirwana, saya minta pita suaranya terbuka, bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia dengan mudah. Seluruh jin, setan, siluman iblis yang mencoba mengganggu, seluruhnya dilempar, seluruh penyusup dilempar, tidak bisa mendekat Allah. Assalamualaikum. Dari mana ini? Anda ini? Saya dari kerajaan yang terletak di dekat Gunung Rinjani. Sudah muslim Anda ini?
Alhamdulillah saya sudah memasuki ajaran Islam Alhamdulillah. dan saya diperintahkan untuk menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Golongan apa ini, Mbah? Saya bersosok prajurit. Prajurit. Wujudnya apa wujudnya ini? Wujud saya alhamdulillah berwujud manusia. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta setiap perkataannya, jika dia berbohong, otomatis tubuhnya langsung terpotong-potong. Allah. Jika ini penyusup, otomatis langsung terlempar ke neraka jahanam. Allah. Alhamdulillah, ini kami hadirkan di sini. Ini kami ingin mengetahui di balik kejadian jatuhnya pendaki asal negara Brazil, saudari Juliana yang jatuh di sana kemarin itu, yang sesuai Anda ketahui itu murni karena kesalahan teknis atau ada faktor gaibnya? Bisa Anda jelaskan, bisa Anda ceritakan, silakan. Kejadian yang sebetulnya yang berada di sana adalah sosok Julia dalam bentuk fisik maupun pengalaman dalam mendaki gunung sangatlah kurang, dan dari situ dia ketika mendaki dia berjalan seenaknya sendiri dan dia selalu terpisah dari rombongan untuk melihat sesuatu yang menarik menurut dia, menurut pandangan dia. Jadi dia sering berhenti untuk melihat pemandangan yang indah, dan dari situ dia jauh dari kelompoknya. Berarti sering tertinggal dengan kelompoknya ya, karena menyendiri itu ya? Ya, betul sekali. Dia ingin mencari suasana yang menurut dia indah, dan dia ingin mengabadikan momen itu sendiri. Dan di sisi lain, dia memiliki penglihatan yang sangat kurang dan rapuh, sehingga dari situ tanpa dia sadari dia berjalan di tepi tebing. Berarti karena ada gangguan di penglihatannya berarti ya? Ya, betul sekali. Fisiknya sangat kurang untuk mendaki gunung setinggi itu. Dan dari sisi gaibnya juga sangat berpengaruh tinggi untuk kejadian itu. Oh, ada faktor gaibnya juga berarti tetapannya? Betul sekali. Dari sisi gaibnya memang ada perjanjian, dan setiap tahunnya dia akan mengambil salah
satu orang untuk dijadikan tumbal untuk menjaga gunung itu, dan persyaratan gunung itu. Yang menjadikan tumbal itu siapa itu? Yang menjadikan tumbal adalah penguasa-penguasa di area situ, penguasa gaib yang cukup jauh atau jauh dari Islam. Berarti di luar kekuasaan Anda ini? Ya, betul sekali. Jadi di atas gunung itu ada suatu kerajaan yang sangat besar, dan penguasanya sangat cantik sekali. Loh, kuasanya itu masih ada loh, Mbak? Dulu katanya sudah. Betul, dulu ada penguasa terdahulu, tapi beliau sudah tidak ada di situ karena ada peperangan, sehingga beliau tidak menempati lagi di area situ. Tapi ada yang menggantikan berarti ya, atau gimana? Untuk sosok yang satu ini, dia betul menggantikan, cuma dalam penyamaran. Dia menyamar menjadi sosok terdahulu, sehingga dia diikuti banyak bangsa-bangsa yang terdahulu yang mengikuti penguasa terdahulu. Jadi kerajaannya sekarang semakin besar, melebar, dan di setiap bulan atau tahun akan ada sosok manusia yang harus ditumbalkan. Loh, itu tumbal itu memang karena wajib ada tumbalnya, atau memang karena istilahnya kurang sesajen, atau gimana itu sesuai yang Anda ketahui itu? Kalau sesuai yang saya ketahui, di situ memang kerajaan yang sangat meresahkan bagi bangsa kami juga, karena penguasa di situ tidak mau tahu ada manusia apapun di setiap bulan ataupun tahun. Dia tidak peduli, pokoknya harus ada seseorang yang harus ditumbalkan, karena dia ingin meningkatkan tenaga dalamnya atau ajian yang dia pelajari, Tuhan. Jadi dari situ dia membutuhkan tumbal yang cukup banyak untuk mendapatkan ilmu yang besar itu. Dan apapun yang dia lakukan, tidak peduli orang itu baik ataupun jahat, kalau sudah berada di area gunung itu, pasti ada kalanya dia akan disesatkan atau dibuat linglung, sehingga dari situ akan gampang untuk terjatuh dari tongkat.
Tapi di tahun-tahun sebelumnya kok nggak ada beritanya atau apa. Sebetulnya sudah banyak pendaki-pendaki yang hilang di gunung itu. Tapi dulu belum ada pemerintahan yang mendata pendaki-pendaki yang ingin mendaki gunung ke atas. Dulu nama-namanya belum ada yang mendata seperti sekarang. Masih bebas gitu ya. Iya, maka dari itu sekarang dibuatkan sistem seperti itu karena sudah banyak pendaki-pendaki yang hilang di situ. Dan itu beritanya tidak disebarluaskan. Jadi senyap ya, nggak sampai seperti sekarang ini ya yang beritanya muncul di permukaan sering. Betul, karena pendaki di situ kan sudah keinginan dia sendiri untuk mendaki di situ. Dan pemerintah atau penduduk sekitar sudah tidak peduli dengan resiko atau apapun yang terjadi. Penduduk di situ tidak mau tahu apakah dia kembali dengan selamat ataupun tidak. Itu tidak peduli dan masih dibiarkan oleh penduduk situ. Kalau yang Anda ketahui itu tadi kan Anda bilang dari faktor gaib, di situ ada penguasa gaib atau kerajaan gaibnya. Nah dulu itu ceritanya gimana, Mbah, dari kerajaan gaib itu sendiri, Mbah? Penguasanya siapa? Barangkali Anda tahu nama-namanya penguasanya dulu. Ya, dulu ada sosok dewi yang sangat cantik dari kerajaan di desa atau di kota itu. Dulu ada kerajaan yang besar, sangat besar. Di gunung itu ya? Tidak, di bawah gunung itu. Di kaki gunungnya. Ya, dia adalah putri dari penguasa raja di situ. Terus dia ingin bertapa dan mendaki gunung di gunung itu. Namanya siapa, Mbah, kalau boleh tahu? Kalau sepengetahuan saya dulu bernama Dewi Anjani. Namanya Dewi Anjani ya? Iya. Itu namanya kok mirip nama gunungnya, Mbah? Berarti nama gunungnya apa ada hubungannya dengan nama Dewi tersebut itu? Iya, betul sekali. Dulu penduduk situ sangat mengetahui sosok Dewi Anjani dan semua kerajaan di situ mengakui sosok Dewi itu. Dan suatu hari Dewi itu berpamitan kepada ayahnya untuk mencari ilmu atau bertapa ke gunung itu. Dan dari situ kabar Dewi Anjani menghilang, tidak kembali lagi. Dan dari situ mulailah banyak perbincangan dari warga-warga sekitar, sehingga sekarang nama gunung itu diambil dari
dan disebut dengan Gunung Rinjani yang sekarang tinggi dan penuh dengan keindahan seperti dulu Dewi Anjani itu sendiri. Yang sosoknya sangat indah, anggun, dan sangat berwibawa dan disegani oleh seluruh dunia. Apa Dewi Anjani itu menjadi penguasa di situ atau enggak, Mbah? Atau hanya di dunia nyatanya? Kalau di gaibnya apa menjadi penguasa di situ sesuai yang Anda ketahui? Ya, sesuai cerita-cerita yang kami ketahui, karena kami juga sudah lama menghuni di area gunung itu. Dia menghilang karena sudah mendapatkan ilmu yang dia inginkan. Dia memasuki alam gaib dan membangun kerajaan gaib yang cukup besar di atas gunung itu. Sehingga dia menghilang tanpa kabar. Bukannya beliau mati, tapi dia memang memasuki alam gaib di dunia itu. Jadi ratu di gunung itu. Ya, betul sekali. Dan Dewi Anjani jadi ratu di situ itu secara gaib itu apa sampai sekarang atau enggak itu? Dulu pada suatu tahun, dan tahunnya belum lama juga, ada sosok penguasa dari kerajaan Islam yang ingin memasuki kerajaan itu dan ingin mengetahui kerajaan itu, sehingga beliau datang ke kerajaan Dewi Anjani itu untuk mengajak penguasa atau Dewi itu sendiri memasuki ajaran Islam yang hakiki. Dan dari situlah awal mulanya Dewi Anjani terbunuh dikarenakan dia tidak mau mengikuti ajaran orang yang ingin mengajak dia ke ajaran yang dibawanya. Berarti ada seseorang yang datang mau mengajak Islam lah intinya ya. Betul. Dewi Anjaninya tidak mau, akhirnya terjadi perang gitu ya. Betul sekali. Dulu perangnya sangat dahsyat sekali. Seluruh dunia tahu efek dari peperangan itu, dan peperangan itu nyata efeknya, menimbulkan banyak goncangan, gejolak di mana-mana. Maksudnya efeknya nyata itu di dunia nyata, maksudnya efeknya terjadi apa sesuai yang Anda ketahui? Efeknya menimbulkan gempa yang sangat dahsyat di tahun itu.
Ya, ya, dan ya. banyak petir-petir berdatangan Oh, iya, iya, dan iya. angin sangat kencang sekali di waktu itu. Ya, kami ingat kemarin, ya belum lama sih Mbak itu Ya, betul tahun sekali. 2000 Baru berapa beberapa itu, tahun. 19 atau 2018 itu. Iya, betul. Kalau nggak salah di sana kan terjadi gempa itu. Tahunnya tidak lama dari tahun Oh, ini. berarti itu efek perang goib itu berarti ya? Betul sekali, efeknya itu sangat nyata dan menimbulkan banyak gejolak dan rumah-rumah hancur juga karena efek dari serangan-serangan. Banyak bukit-bukit yang retak dan terbelah menjadi dua. Efek dari serangan-serangan yang dilancarkan oleh sosok penguasa itu. Ya itu setelah Dewi Anjani kalah itu yang mengisi kekuasaannya itu kenapa kok masih dari golongan-golongan yang fasik gitu, Pak? Ya, sebetulnya dari peperangan itu semua warga di situ sudah dimasukkan Islam semua sama orang yang membawa ajaran Islam ini. Habis itu ada sosok lagi dari luar yang menyamar menjadi sosok Dewi Anjani itu sendiri. Dan penduduk-penduduk lama yang sangat mengagumi sosok beliau akhirnya terbawa suasana dan banyak yang tergoda sehingga dia berpaling lagi dari ajaran Islam menjadi ajaran dia dulu lagi, dan akhirnya kembali lagi menjadi kerajaan gaib yang sangat kejam. Makanya nyari tumbal lagi itu ya. Ya, betul. Dari situlah awal mula banyaknya korban dari penduduk manusia berjatuhan ketika ingin menaiki gunung itu. Dan sebetulnya korban-korbannya itu sebagian dijadikan budak dan prajurit dan sebagian dijadikan resep untuk ilmu hitam yang diajarinya atau yang dianut penguasa itu. Ya. Ya sudah, untuk informasi yang Anda jelaskan ini saya rasa sudah jelas, sudah cukup banyak. Bisa dilanjut kapan-kapan untuk membahas ini lagi. Baik, dan saya juga meminta maaf jika penjelasan saya kurang jelas atau kekurangan pengetahuan saya adalah hal kerajaan itu. Ya, silakan kalau Anda mau kembali, mau keluar dari tubuhnya mediator ini. Pamit dan sampaikan salam kepada guru panjenengan semuanya. Ya, insya Allah. Saya izin undur diri dari sini. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu izin guru kami sami percaya. Sami kaya kata Allah. Masih tersisa seluruhnya Allah sampai kesimpulan dan izin sang yang percaya dalam saya minta seluruh dan semuanya mediator yang asli seluruhnya kembali mujizat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk proses mediumisasinya tadi alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Dan dari proses mediumisasi tadi kita banyak mengambil hikmah atau cerita tadi sesuai yang mediatornya bilang tadi, dari kejadian jatuhnya pendaki asal Brazil kemarin di sana itu memang selain ada kesalahan dari si pendaki sendiri, juga memang ada faktor gaibnya. Cuman dari keterangannya tadi jangan dipercaya 100%. Video ini tidak mewakili suatu kebenaran. Kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil sisi positifnya dan kita buang sisi negatifnya. Dan cukup sekian dari kami. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum